Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ibu-ibu masih ada yang ngobrol. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Al-ayat. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati sahibul wilayah, Ketua RT 09 RW 09, bos kita, bos ganteng, yaitu Bapak Insinyur Irianto. Insyaallah beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sehat walafiat, selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Segenap tokoh masyarakat, para alim ulama, para asatiz wilayah RW 09, bil khusus orang-orang yang dikenal di wilayah RT 09, mudah-mudahan semuanya diberikan ketetapan iman Islamnya, sehat walafiat, mampu dengan sabar membimbing kita semuanya tetap di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, segenap warga dan juga lingkungan yang berada di wilayah RT 09 semuanya mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Berapa menit saya dikasih waktu, Pak? 2 jam. 2 jam benar, serius. Yang bubar ada banyak keinginan, Pak. Ada banyak keinginan, Bu. Selepas kita menunaikan ibadah selama bulan Ramadan. Apa keinginannya, Bu? Pak Ustadz, selepas Ramadan saya kepingin utang lunas. Ada nggak yang kepingin kayak gitu? Pak Ustadz, kalau laki-laki nih pengen kawin lagi. Allah karim. Ustadz, selepas Ramadan saya pengen jadi orang kaya. Selepas Ramadan saya pengen beli rumah, pengen beli mobil. Itu kepingin harapan dunia. Yang diharapkan oleh mereka orang-orang yang beriman selepas Ramadan minimal 3. Nggak usah banyak-banyak. Kalau kebanyakan tumpah di otak, nggak bakalan nyambung. Ya, minimal 3 aja. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kembali buat kita bahwasanya orang-orang yang beriman selepas Ramadan kepingin seluruh rangkaian ibadahnya selama Ramadan diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengen gak, Pak? Pengen gak, Bu? Pengen kita semuanya seluruh rangkaian ibadah kita selama Ramadan
diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang-orang yang beriman selepas Ramadan dia kepingin ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, harapan dan keinginan orang-orang yang beriman adalah mereka kepingin jadi orang-orang yang bertakwa. Insya Allah amal ibadah kita diterima, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita insyaallah Allah jadikan menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pengen enggak semua? Pengen enggak? Berarti utang pengen lunas. Pengen juga? Pengen jadi orang kaya? Pengen juga? Pengen punya bini baru? Pengen juga? Semuanya deh, harapan dan keinginan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala lewat lisannya kita, orang-orang yang beriman, bahwasanya seluruh rangkaian ibadah kita selama Ramadan kemarin diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih kalau bukan kita orang-orang yang beriman? Ya, kepingin kita puasa kita diterima, tadarus Quran kita diterima, taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh ibadah kita selama Ramadan, kita adalah orang-orang yang beriman, kepingin Allah ridha, Allah terima amal ibadah kita. Nih, belajar hari ini. Syarat dan ketentuannya dua, Pak. Bu, dengerin. Kalau ibadah kepingin diterima dua. Yang pertama harus ada ilmunya. Yang kedua harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ketika kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar pada belajar. Yang pertama, kalau ibu bapak pengen ibadah kepada Allah harus ada ilmunya. Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu sama enggak? Sama enggak? Beda. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Allah, "Qul," katakan Muhammad, "hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama Muhammad mereka orang-orang yang berilmu dengan mereka orang-orang yang tidak memiliki ilmu? Jelas beda. Orang yang tanpa ilmu ibadah sholatnya bagaimana, Pak? Allahu Akbar, nggak ada ilmunya, seenaknya dewe. Tapi orang-orang yang berilmu, dia hadirkan hatinya, Bismillah biniyatin ibadah. Itu yang dia pengen, ya. Jadi harus ada ilmunya. Kita ini adalah orang Islam, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Bapak mau punya ilmu apa? Mau ilmu agama silakan, mau ilmu umum silakan. Yang paling utama, paling wajib untuk dimiliki orang-orang yang beriman, orang-orang yang Islam agamanya, wajib untuk menuntut ilmu agama. Wajib, saya katakan sekali lagi, menuntut ilmu agama. Nanti kalau bahasa Inggris yang Bapak pelajarin silakan, tapi nggak ditanya di alam kubur. Yang ditanya rentetannya adalah ibadah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak mati masuk alam kubur nggak ditanya what's your name? Ditanya nggak kira-kira sama malaikat kayak gitu? Yang ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Iman rangkaiannya, Pak. Paham sampai di sini? Paham nggak? Orang yang beribadah nggak ada ilmunya sia-sia. Nih hati-hati, ya. Hukum dasar orang-orang yang menuntut ilmu wajib. Yang kedua, apabila dia tinggalkan majelis ilmu, dosa hukumnya. Biar pada paham lah. Besok lepas dari pengajian ini, biar pada mau datang ke majelis ilmu. Ya, paham nggak? Kalau nggak paham diterusin lagi nih. Ya, wajib menuntut ilmu.
Bapak datang, ibu datang ke Masjid Al-Hidayah. Bismillah biniyatil ibadah. Mau berangkat sholat berjamaah. Selepas sholat berjamaah, duduk dalam majelis ilmu. Insya Allah berkah dunia akhirat. Selamat dunia akhirat. Bayangin nih Pak, ya, orang-orang yang berilmu derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Orang-orang yang berilman, orang-orang yang memiliki ilmu derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bodoh, yang enggak punya ilmu akan dilecehkan oleh masyarakatnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi wajib hukumnya untuk kita menuntut ilmu agama. Paham sampai di sini Pak? Keluar dari majelis ini, catat Pak RT, ada nggak masyarakat jamaah RT 09 yang setelah belajar hari ini datang ke majelis ilmu? Bawa dosa bapak banyak dari rumah, bapak ibu-ibu bawa dosa dari rumah banyak. Datang ke Masjid Al-Hidayah untuk sholat berjamaah, untuk menuntut ilmu. Lihat, perhatikan. Nih, orang-orang yang datang semata-mata karena Allah, bismillah biniyatil ibadah, datang ke masjid dia sholat berjamaah. Perhatikan, ini supaya menjadi giroh. Bapak ibu sholat jamaah di masjid, ngerti nggak ngerti bacaan sholat, paham nggak paham bacaan sholat, khusyuk nggak khusyuk dalam pelaksanaan ibadah sholatnya, ketika dia sholat berjamaah diakhiri dengan kalimat salam. Perhatikan, ini perhatikan penting ya, yang namanya sholat diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Ketika melafadzkan salam, assalamualaikum warahmatullah ke kanan, assalamualaikum warahmatullah ke kiri. Lihat bedanya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu ya. Ketika melafadzkan salam, nih ada ilmunya, biar kita belajar semuanya. Assalamualaikum warahmatullah, selesaikan dulu tuh doa, jangan sambil gerak. Assalamualaikum warahmatullah, nggak ada ilmunya. Ngaku masih seperti itu? Masih nggak? Ya masih, kebanyakan kok ya. Assalamualaikum warahmatullah, selesaikan dulu baru gerak ke kanan ya, menoleh ke kanan, balikin lagi, assalamualaikum warahmatullah, selesai lafaz warahmatullah baru nengok ke kiri. Nih punya ilmu. Perhatiin, selama ini kan gerakannya enggak assalamualaikum warahmatullah, gerakannya assalamualaikum. Ada ilmunya enggak ada tuh. Selepas membaca kalimat salam, mereka orang-orang yang sholat berjamaah di masjid, ngerti nggak ngerti bacaan sholat, paham nggak paham bacaan sholat, apalagi khusyuk nggak khusyuk bacaan sholatnya. Ketika selesai salam, lantas kemudian diistighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, 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 3 kali minimal. Dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah sholat berjamaahnya semuanya, imam makmum, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak sholat di rumah, saya doain jadi suami yang soleha. Mau? Mau nggak? Sholat di rumah, mana manfaatnya? Ya, datang wajib untuk kaum laki-laki ke masjid biar makmur nih Islam. Ya Pak, nggak diomelin sama Ustadz Irwan, cuman dibilangin, didoain malah jadi suami yang soleha. Bahaya Pak, soleha Pak, bukan soleh. Soalnya kan di rumah, yang wajib sholat di rumah ibu-ibu di dalam kamar abdolnya. Bapak-bapak sholat di rumah, Allahu Akbar, kutang bidik nyangkut di atas. Allah karim. Khusyuk nggak kira-kira? Kagak. Ya, wajibnya seorang laki-laki ibadah sholat berjamaah di masjid. Nih ada ilmunya. Ketika bapak ibu datang ke masjid, bismillah biniyatil ibadah, selepas sholat duduk dalam majelis ilmu. Paham nggak paham, ngerti nggak ngerti apa yang disampaikan mereka para ulama, para asatid, para habaib, para ustadz, duduk dalam majelis ilmu, bawa dosa yang banyak dari rumah.
ketika duduk hadir di dalam majlis ilmu, Bapak Ibu semuanya dalam rangkaian magfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Tuh Bapak nginjak karpet masjid yang warna hijau, warna merah. Menurut Bapak diinjak, yaitu karpet. Padahal bukan. Yang Bapak masuki adalah area daripada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bapak sedang berduduk dan sedang berbaring di sayap-sayapnya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ribuan malaikat mendoakan minta ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Orang-orang yang duduk dalam majlis ilmu. Bawa dosa banyak, duduk dalam majelis ilmu, perkara paham nggak paham dengan ilmu yang disampaikan, keluar dari masjid selepas ibadah yang namanya majelis ilmu, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh orang yang punya ilmu. Jadi ibadah harus ada ilmunya. Yang kedua, ibadah itu harus ikhlas karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nih bentuk persaksian kita. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup bahkan matiku lillahi ta'ala, hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Bapak Ibu sholat di masjid, ibadah di masjid, nggak pakai lillahi ta'ala karena Pak RT 09, karena Pak RW-nya, karena presidennya Jokowi, sia-sia semuanya, masuk dalam kapasitas syirik. Nauzubillah min dzalik. Bismillah biniyatil ibadah, harus ikhlas mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dibahas tentang ikhlas panjang, Pak. Waktunya yang dikasih sedikit, mintanya 20 menit, ini udah 16 menit. Nama boleh? Boleh nggak nama? Oke. Yang kedua, semua kita berharap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala selepas Ramadan, dia kepingin dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak dosa nggak kira-kira? Punya dosa nggak? Banyak dosa nggak? Punya dosa nggak? Nah, lu sadar, kita ini manusia, nggak ada manusia yang sempurna. Kullu bani Adam khata'un wa khaira khata'un at-tawwabun. Setiap kita ini manusia cenderung dia berbuat dosa, dia berbuat salah, bahkan nyaris dia berbuat maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita utamanya adalah minta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Rugi manusia, rugi orang-orang yang beriman. Selepas Ramadan dosanya nggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi harapan utama, Pak. Selepas Ramadan kita pengen dosa kita rontok, dirontokkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tugas kita apa, Pak? Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Segera mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Meraih surganya Allah, yang surganya Allah luasnya seluas langit dan bumi. Bagi siapa Allah berikan surga itu, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mereka orang-orang yang bertakwa. Wajib kita berharap, kita punya keinginan selepas Ramadan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak kira-kira buat jolim gak sama bini? Saya tanya, dikit katanya. Ibu punya dosa gak sama suami? Banyak. Dikit banyak. Imbang gak kira-kira? Udah. Kalau bapak suka ngentitin duit, ya uang belanja uang dapur, dosa, Pak. Bapak punya kewajiban nafkah buat ini, buat bini dan anaknya di rumah. Ibu juga jangan ngelawan sama bapak. Gampang lo masuk surga buat seorang istri. Dia taat, wajib taat sama Allah. Wajib juga taat dia pada suami. Udah beres masuk surga, silakan pilih surga yang mana. Tapi ketika ibu ibadah kepada Allah, ibu sholat, ibu baca Quran, tapi masih kurang ajar sama lakinya, nauzubillah, tertutup pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengerin bu. Ya, paham sampai di sini? Paham nggak? Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Disuruh kita bersegera mohon ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz, bagaimana sih saya nggak diampuni dosanya oleh Allah? Saya aja nggak ngerti rangkaian istighfar. Ya. Tahu nggak rangkaian istighfar? Minimal lo baca astagfirullahalazim. Bisa cuma kita udah baca itu.
Tingkatin lagi. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilah. Perintah Allah, tubu taubatan nasuha, tubu ilallahi taubatan nasuha. Kita sadar atas perbuatan dosa kita, tapi kita sadar nggak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja perkaranya. Ini kadang-kadang dosa tiap hari, nggak ngaku dia berbuat dosa, boro-boro taubat sama Allah. Nauzubillah. Ini yang enak manusia kayak gini dicemplungin dalam nerakanya Allah. Mau nggak dicemplungin? Mau nggak Pak? Nanti nyesel loh Pak. Saya bilangin, kalau kita punya dosa, lantas kemudian sadar, masih hidup kita sadar sebelum ajal datang menjemput kita. Saya cuma ingatin, nanti ahli neraka tuh pada nyesel Pak. Ya Muhammad, umatmu masih ada yang nyangkut ke dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Ini kata malaikat Jibril ketika bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mendengar umatnya masih ada yang nyangkut dalam nerakanya Allah. Dia nangis, dia pingsan. Apa penyebabnya Pak? Setelah Rasulullah SAW sadar, ya Jibril, kenapa masih ada umatku yang masuk nerakanya Allah Azza wa Jalla? Dia adalah umatmu yang ketika dia hidup di alam dunia, lantas dia bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia masuk dalam kategori dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak sadar, dia nggak insaf, dia nggak taubat sama Allah. Ketika dia mati, dia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadar nggak kira-kira punya dosa Pak? Bu, sadar nggak? Jangan sampai sadarnya sampai ke neraka. Ini perhatikan, ada satu bentuk penyesalan ahli neraka. Ketika dia ada di dalam neraka, sadar kalau dia punya dosa yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di neraka Allah ada orang yang berzikir, jangan dibilang enggak. Apa zikirnya? Ya Hanan, Ya Manan, semua asma Allah disebutkan. Dan salah satu di antara penghuni neraka, ahli neraka, orang yang ingkar sama Allah, nggak punya iman, maksiat mulu hidupnya. Nauzubillah min dzalik. Mereka menyesal. Apa penyesalan dari sebuah doa yang diucapkan mereka ahli neraka? Ini belajar semuanya. Rekomendasi ayat Allah. Jelas Allah tegas katakan, Rabbana amattana natasnataini wa ahyayna natasnataini fa'tarabna bi dzunubina wa hal ila khurujin min sabil. Nih orang-orang neraka, ahli neraka. Kalau kita belum masuk neraka, masih diingatkan sama Allah, masih hidup kita, banyak ini istighfar. Nih para ahli neraka doa sama Allah, Rabbana, wahai Allah, wahai Tuhan kami, amattana snataini, Engkau ya Allah yang telah mematikan kami 2 kali. Mati bapak ibu 2 kali nanti, di dunia, di akhirat. Wahyayna natasnataini, hidup kami 2 kali, Engkau hidupkan kami 2 kali ya Allah. Nih dia udah ngaku tuh, mati 2 kali, hidup 2 kali. Apa penyesalannya? Ya Rob, fa'tarabna bizunubina. Kami ngaku ya Allah, kami pernah berbuat dosa dulu waktu hidup kami di alam dunia. Kami ngaku ya Allah, kami pernah maksiat di hadapanmu dulu waktu hidup kami di alam dunia. Nih bentuk penyesalannya. Keinginannya apa? Keinginan mereka para ahli neraka, wahal ila khurujim min sabil. Mereka minta sama Allah, jalan keluar yang mana wahai Allah? Pintu mana ya Allah agar kami keluar dari neraka-Mu? Kira-kira ibu bapak udah masuk neraka belum? Udah masuk neraka belum? Masih nikmat hidup di dunia, tapi sadar bahwasanya kehidupan kita, sisi kehidupan kita cenderung namanya manusia berbuat khilaf di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mau testimoni Pak? Bu, bangun tidur aja lupa bersyukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Bangun tidur udah ngomelin bini, kopi gua mana? Allah kirim. Ini laki-laki kayak gini nih, orang-orang yang beriman atau orang-orang Islam nih. Kira-kira kalau kita mau ungkap, kita mau bahas tentang semua refleksi kehidupan kita, nyaris Pak, mulai dari tidur sampai kembali tidur lagi, rangkaiannya adalah dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lupa bersyukur aja udah masuk dosa. Mau kita ungkap terlalu panjang, ya. Terlalu panjang. Hidup bapak bernapas, hirup udara Allah, mana rasa terima kasihnya? Oksigen bapak beli kalau di rumah sakit,
miliaran rupiah, bahkan triliunan rupiah. Allah kirim. Kita dituntut cuma ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia terkecuali hanya untuk ibadah kepada Allah. Bukti terima kasih kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala lewat ibadah, Pak. Ya, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegera mohon ampun. Bapak merasa nggak punya dosa, bohong. Ibu merasa nggak punya dosa, bohong. Setiap hari kita cenderung berbuat dosa. Makanya sering-sering istighfar. Ya Ustadz, ini saya bingung istighfarnya. Tadi itu saya bilang, Astaghfirullahaladzim, udah paling guna. Astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tingkatin lagi, Astaghfirullahaladzim, li wali walidayya, wali ashabil huquqi alayya, wali jami'il muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'a minhum wal amat. Tuh rangkaiannya. Kita minta ampunan dosa untuk diri kita, untuk kedua orang tua kita, wali ashabil huquqi alayya, bagi mereka orang-orang yang punya hak terhadap kita. Suami punya hak terhadap istrinya, istri juga punya hak terhadap suaminya. Kira-kira suami istri pernah nggak berbuat salah? Pernah nggak berbuat cecok hidupnya setiap hari? Pasti. Ya, nikmatnya hidup rumah tangga bukan adem ayem, Bu. Ya, besi aja mau jadi pisau ditempa, dibakar dulu. Sama romantika kehidupan rumah tangga. Kalau nggak ada kesalahan, bohong. Itulah nikmat kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas kemudian apa lagi? Wali ashabil huquqi alayya, wali jami'il muslimin wal muslimat, mu'minin mu'minat. Ampuni dosa mereka orang mukmin. Orang-orang yang beriman kepadamu ya Allah, laki perempuan, orang-orang Islam, laki perempuan. Ini kita rangkaian doa minta ampunan dosa. Paham nggak, Pak? Cantiknya ketika baginda Rasulullah SAW ketika ada dalam sebuah majelis, dia katakan, di antara orang yang datang ini ada orang yang dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kampung kita nih, kata baginda Rasul, siapa orangnya? Seorang sahabat datang ke rumah bertandang kepadanya. 3 hari dia nginep. Amalan apa sih? Ibadah apa sih? Sehingga Allah lewat lisannya baginda Rasul menyampaikan manusia ini dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masuk surga tanpa hisab. Dia perhatikan sahabat ini datang 3 hari bertandang ke rumahnya. Setiap hari dia perhatikan ibadahnya biasa, sholat biasa, tahajudnya biasa, kadang tiduran dan kurma biasa. Sampai 3 hari dia mau pulang, belum tahu rahasianya di balik surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga dia pamit izin pulang, apa yang dikatakan oleh sang tuan rumah, mungkin ada satu amal ibadah. Apa ibadahnya? Ketika dia mau tidur, dia berucap, ya Rob, kalau hari ini ada orang yang berbuat zalim, ada orang yang menganiaya diriku, maka ampuni dosanya Allah, dan aku ya Allah memaafkannya. Kira-kira sanggup nggak, Pak? Sanggup nggak? Katanya dosanya mau diampuni sama Allah. Ini kan kadang-kadang kita ribut sama tetangga, dendamnya sampai 17 RT dikasih tahu, ya nggak? Ampunin, maafin. Allah maha pengampun, Allah maha penyayang. Maafin. Udahlah, hidup cuma sementara kok. Kalau ada permasalahan kan dibicarakan. Udah saling memaafkan. Nih Pak Ustadz banyak ngomong, ya. Kalau ada salah minta maaf. Pasti ada yang dengkel sama gue, ada yang dongkol dalam setiap penyampaian, ada aja hati yang terkecewa, ada yang tersinggung. Bodoh amat, yang penting gue nyampein ayat Allah, balighu anni walau ayat. Maafin nggak kira-kira? Ini atas nama pribadi dan keluarga besar, mohon maaf lahir dan batin. Bapak ibu punya salah sama saya, udah saya maafin sebelum saya datang ke sini. Kita saling memaafkan. Posisi kita kosong. Lanjut. Allahumma anta rabbi. Kalau mau lebih hebatnya lagi, nih sayyidul istighfar. Bapak diajarin baca sayyidul istighfar selepas bapak sholat tahajud. Ini yang biasa didawamkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi waghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hafal udah, Pak? Belum? Utang apal utang? Utang apal enggak utang? Utang lo apalin, sayyidul istighfar nggak hafal. Ngaku orang Islam, ngaku orang beriman, pengen diampunin dosanya, nggak mau istighfar, apalagi sayyidul istighfar.
Bapak bangun tengah malam, kasih kesempatan buat ruh kita nih untuk tenang, untuk damai hati kita. Bangun tengah malam, apa yang dikerjakan? Sholat wudhu. Selepas sholat wudhu, sholat taubat, sholat hajat, baru sholat tahajud 2 4 kali. Ditutup, di closing dengan sholat witir 3 kali. Nih, paham sampai di sini? Selepas itu baca Sayyidul Istighfar. Ini sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pengen dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kebanyakan kita nggak mau taubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Pak, perhatikan Pak, ini penting buat kita. Ketika Nabi Nuh alaihissalam menyampaikan dakwahnya di atas muka buminya Allah Subhanahu wa taala, umatnya banyak yang membangkang, umatnya nggak ada iman sama Allah, lebih banyak mencerca memaki Nabi Nuh alaihissalam. Dengan lewat dakwahnya Allah turunkan hajatnya, Allah turunkan ayatnya menjadi sebuah rekomendasi buat kita. Hikmah di balik istighfar yang kita baca, Sayyidul Istighfar yang kita baca. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ayatnya? Fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka bersegera kalian mohon ampunan Allah, Tuhan kalian. Minta ampun kepada dosa kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kalian. Kenapa? Dosa Allah yang Allah ampuni untuk kita semuanya, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Innahu kana ghaffara. Hikmahnya yang pertama, yursilis sama alaikum midrara. Allah hujan, Allah turunkan hujan yang lebat dari atas langitnya Allah. Ini kita kebagian air hujan, Pak. Kebanyakan orang pila sering beristighfar, Sayyidul Istighfar. Setiap hari dia baca. Tiap tahun dikasih 4 kali banjir. Kebanyakan yursilis sama alaikum midrara. Allah turunkan hujan yang lebat dari langitnya. Intinya apa? Rezeki Allah turunkan. Allah kasih kehidupan dunia. Allah turunkan air. Kita butuh minum untuk air kita. Kita butuh untuk kehidupan kita air dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal jaminan rezeki Allah juga datang dari langit. Wa fis samaa'i rizqukum. Di atas langitnya ada rezeki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Untuk makhluknya. Wa ma min babatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Di buminya Allah, Allah kasih juga kita. Allah jamin juga rezeki buat kita manusia. Allah kirim. Yang pertama, yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin. Allah kasih orang yang banyak istighfar, harta yang banyak, dikasih kaya. Wa amwal wa banin, banyakin anaknya. Bapak udah kaya belum? Bapak udah kaya belum? Udah punya duit banyak belum? Berarti rajin istighfar, Pak. Jangan malas istighfar. Pak Ustadz, mulut saya udah berbusa, setiap hari istighfar, duit kagak banyak-banyak, kayak jauh dari saya. Sampai garis keyakinan, hatta ta'tiyakal yakin. Yakin, Pak. Ya, kalau mau dikayakan sama Allah, banyak ini istighfar. Buktinya mana? Bukti nanti akan terbukti dan dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kali ini dosa kita ini seperti comberan yang ditahan, jadi airnya susah ngalir. Ya, wa yumdidukum bi amwal wa banin. Nih yang terakhir, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah kasih orang-orang yang berajin istighfar, proyeknya dikasih banyak sama Allah, lemburannya dikasih banyak sama Allah, seperti aliran sungai, seperti kebun-kebun, seperti surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya, maaf, beribu maaf, rajin nggak lo istighfar? Kebanyakan apa pikiran kita? Ya Allah, besok mau makan apa? Ya Allah, besok bayar utang bagaimana? Ya Allah, persoalan hidup saya banyak. Itu aja kebanyakan kita. Udah santai, Pak, dalam hidup ini. Santai, keles kalau orang bilang. Semua biarkan Allah. Kalau kita punya masalah, Allah nggak nuntut solusi dan jalan keluarnya, Pak. Sudah dijamin, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa, kalau dia punya masalah, diberikan solusi jalan keluarnya, dikasih rezeki dari pintu mana yang tidak disangka, tidak diduga. Orang beriman ketika diuji sama Allah, bukan disuruh nyari solusi, enggak. Apa yang disuruh Allah? Fasbir, maka bersabarlah, wassalah, dan sholatlah. Sabar, sholat. Kalau ngaku punya dosa, ngaku banyak masalah, banyakin istighfar. Jadi wajar orang yang beriman selepas Ramadan dia kepingin dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. 30 menit, tambah lagi satu yang terakhir. Ya, ridho nggak nih?
Ikhlas nggak? Enggak, udah bebusa ngomong nggak ikhlas, gerendulan lagi ntar. Ya tambah satu lagi, orang-orang yang beriman selepas Ramadan dia kepingin jadi orang-orang yang bertakwa. Lanjutan ayat tadi sudah dibaca sama qori kita tadi, bagus nyambung. Ya, bagus ustadznya connect juga. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Disuruh kita untuk bersegera mohon ampunan Allah. Lanjutannya, ciri daripada orang yang bertakwa, allazina yunfikuna fis sirra wad dharra. Orang yang bertakwa setelah dia punya iman, melaksanakan ibadah saum, dia jadi orang yang bertakwa. Syaratnya yang pertama, orang yang bertakwa empatinya tinggi, pedulinya tinggi. Makanya dikatakan oleh Allah, orang-orang yang bertakwa itu siapa? Allazina yunfikuna fis sirra wad dharra, adalah mereka orang-orang yang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang, baik dalam keadaan sempit, baik dalam keadaan zohir, baik dalam keadaan batin, baik dalam keadaan malam gelap, baik dalam keadaan terang. Jadi kita diperintahkan untuk infak di jalan Allah. Wa anfiqu fi sabilillah. Hendaklah kalian menginfakkan harta kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nih, Bapak buka surat Al-Baqarah, rentetannya tuh 195 Al-Baqarah. Bapak diperintahkan untuk menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk harta Bapak. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dapat duit tiap hari, infakkan. 2,5% yang diminta, sedikit. Ini kan kadang-kadang sedekah kita kumpulin aja, infak kita kumpulin, dikeluarin kagak. Hati-hati Pak, harta yang kita miliki ada hak orang lain. Harta yang dimiliki oleh kita, hakikatnya Allah yang kasih, Allah yang beri. Semuanya kebaikan datang dari Allah kok. Ya, ma asobaka min hasanatin fa minallah. Apa-apa yang baik, anugerah, rezeki, nikmat, semuanya bentuk kebaikan yang Allah berikan, itu hakikatnya datang fa minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asobaka min sayyi'atin fa min nafsik. Sesungguhnya yang namanya keburukan, kejelekan, musibah, ujian, bencana datangnya dari siapa? Dari diri sendiri. Akibat apa? Dosa yang Bapak buat, kesalahan yang Bapak buat. Sadar nggak kira-kira? Kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertransaksi amalan ibadah, amalan-amalan soleh. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Pahalanya luar biasa datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anfiqu mimma razaqnahum wa anfiqu fi sabilillah. Kita dituntut oleh Allah untuk menginfakkan harta kita di jalan Allah. Lanjutannya ayat Allah 245 Pak. Setelah kita berani menginfakkan harta kita di jalan Allah, apa kata Allah? Kita ditantang oleh Allah. Ya, man dalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Siapa orang yang di antara kalian mau meminjamkan hartanya di jalan Allah dengan cara yang baik? Ayat Allah ini diturunkan, ya, ada asbabun nuzulnya. Salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Al-Ansari, dia berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, ulurkan tanganmu. Aku mau bertanya, apakah benar Allah meminjam harta kita?" "Benar, wahai Abu Al-Ansari." "Maka saksikanlah ya Rasulullah." Diambil tangannya Rasulullah sebagai bentuk baiat, sebagai bentuk persaksian. "Saksikan wahai Rasulullah, aku infakkan seluruh hartaku di jalan Allah Subhanahu wa taala." Imam Abu Al-Ansari punya kebun, satu kebunnya, tapi isinya kebun kurma. Ada 600 pohon kebun kurma di dalamnya. Di tengahnya ada rumah yang dia miliki, ditempati oleh istri dan anak-anaknya. Semuanya dikasih, diberikan, dipinjamkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bentuk persaksiannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Apakah benar ya Rasulullah, ketika kami punya harta, lantas harta kami dipinjam sama Allah dengan pinjaman yang baik, nanti Allah akan membalasnya dengan balasan yang berlipat-lipat ganda." Lihat Pak, ending ayat ini, asbabun nuzul ayat ini. "Ya Rasulullah, saksikan olehmu, ya, bahwasanya aku serahkan seluruh kebunku di hadapanmu ya Rasulullah." Apa kata Nabi? Dijemput tuh yang namanya sedekah, infak yang diberikan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas di sana baginda Rasul doa. Nih, buat giro semua kita nih, ketika kita bersedekah, ketika kita zakat, ketika kita infak,
di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasul angkat tangannya, dia berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, bagi umatku yang suka berinfak di jalanmu ya Allah, memberikan hartanya di jalanmu ya Allah, maka terus tambah, tambah, dan tambah pahalanya. Endingnya di Az-Zumar ayat ke-10 diawali dengan janji Allah lewat perumpamaannya, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Nih buat giroh kita semua, buat semangat. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti dia menanam satu butir benih, lantas muncul 7 bulir. Dari tiap-tiap bulir ada 100 buah yang dia dapatkan nanti. Intinya apa? Satu berbanding pahala 700 kali lipat. Bahkan lebih canggihnya Allah katakan wallahu yudha'ifu liman yasha. Terus Allah tambah pahalanya menjadi pahala yang luar biasa sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan janji Allah, ya Rasulullah, dia berdoa, dia minta sama Allah, ya Rabb, beri umatku pahala yang tidak ada batasnya, tanpa batas. Bapak nanti buka surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Allah katakan di sana, maka aku akan berikan pahala yang berlipat ganda tanpa batas. Allah jadi orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk menjadi orang yang bertakwa. Allazina yunfikuna bisarra wadh-dharra. Dia serahkan hartanya di jalan Allah dalam keadaan dia lapang, dalam keadaan sempit. Jangan waktu kaya Bapak mau berinfak, udah miskin gak mau berinfak lagi. Minimal Pak, Rasul katakan sedekah itu cukup dengan senyum. Paling murah udah, tapi jangan kebanyakan nyengir. Nanti dibilang stres terhadap kehidupan. Boleh senyum, niatnya ibadah. Boleh senyum, niatnya sedekah. Bukan hanya materi, bukan hanya uang. Lantas apalagi ciri orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Wal qaziminal ghaidha wal afina anin nas. Ketika ada orang yang berbuat zalim, bahkan nyaris ketika dirinya berbuat zalim. Ini sama ketika dikisahkan tentang Nabi Adam. Ya Rob, wahai Allah, Pak Ustadz, saya banyak dosa, rezeki saya seret, kehidupan saya morat-marit, miskin lagi. Baca doa Nabi Adam. Lihat bagaimana Nabi Adam ketika berbuat zalim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adam, jangan kau dekati Bu Noldi. Bukan didekatin, dimakan sama bininya. Raja sama tuh. Malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dihempaskan dari surganya Allah, turun atas muka buminya Allah, hidup di atas dunianya Allah. Ya, dia doa, malu menatap langitnya Allah, dihempaskan turun dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Doa nih, banyakin baca doa. Minimal sekali dalam seumur hidup. Tapi dawamkan sering kali Pak. Apa doanya? Bapak udah hafal. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, saya telah berbuat zolim terhadap diri sendiri. Ya, kalau engkau enggak mengampuni ya Allah, kalau enggak kasih rahmatmu ya Allah, ya, maka kami menjadi orang-orang yang merugi. Kalau Bapak pengen lancar rezekinya, pengen ditambah lagi proyeknya, terus nih kalimat doa ini, doanya Nabi Adam. Istighfar nggak bisa Pak Ustadz, saya doa Nabi Adam hafal, baca itu terus. Ya, wal qaziminal ghaidha, udah berbuat zolim, ngaku salah. Nih kebanyakan masyarakat gini nih. Ya, udah punya masalah, nggak silaturahim, nggak minta maaf lagi. Nauzubillah min dzalik. Putus hubungan, putus silaturahim, dosa tuh. Ya, bagaimana Allah kisahkan dalam ayatnya, orang-orang yang memutus tali silaturahim, padahal Allah perintahkan hubungkan tali silaturahim nih. Seperti kita sekarang ini. Ini bentuknya adalah silaturahim. Bahagian dari cerita orang-orang yang beriman sama Allah. Wallazina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Orang-orang yang menjalin hubungan erat tadi silaturahim, maka Allah kasih pahalanya luar biasa. Kenapa? Karena di balik silaturahim ada pahala, diampuni dosa, ditambah rezeki, dipanjangkan umurnya. Pengen gak kira-kira?
Orang yang beriman takut karena dua. Wa yakhshawna rabbahum, karena dia takut pada Tuhannya, karena dia takut sama Allah. Nanti orang-orang yang pecah silaturahimnya, dia marah-marahan hidup di alam dunia, dia gontok-gontokan, cuek bebek terhadap sesama muslim. Nanti ketika berjumpa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, masing-masing bertanggung jawab terhadap kesalahannya. Allah palingkan mukanya. Allah kirim. Yang kedua apa? Wasu al-hisab. Mereka orang-orang yang beriman kalau mutus tali silaturahim takut terhadap hisab yang buruk. Nanti orang-orang yang mutusin tali silaturahim, dia akan mendapati hisab yang jelek, Pak. Ya, semua masing-masing mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Sebelum mati itu Allah persaksikan amal perbuatan kita. Setelah mati, hidup di alam akhirat, Allah juga persaksikan. Nih masih ada hak orang lain dalam dirimu, maka tanggung jawab. Nggak pengen kita hisap kita buruk. Punya dosa banyak, dosanya ditambah lagi dengan dosa orang-orang yang kita putuskan silaturahim. Pahalanya banyak, habis rontok dikasih orang-orang yang bermasalah dengan kita karena kita putuskan silaturahim. Pengen nggak kira-kira? Wal kadziminal ghaidha, ada orang yang berbuat zalim, maka maafkan, kita saling memberi maaf. Wal afina anin nas, maka dia maafkan semua bentuk kesalahan manusia. Inilah diantara ciri-ciri orang yang bertakwa. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta buat mereka orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Udah cukup ya Pak ya, 45 menit. Bapak juga bosan ngeliat saya. Nanti kalau pengen undang lagi, ya insya Allah. Jadi intinya 3 keinginan kita orang-orang yang beriman selepas Ramadan. 1, amal ibadah kita pengen diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 2, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita pengen jadi orang yang bertakwa. Udah, orang yang bertakwa itu aja dulu deh ya, menginfakkan hartanya di jalan Allah baik dalam keadaan lapang maupun sempit, berbuat zalim terhadap dirinya diminta ampunan dosa. Dan kedua, yang ketiga minta maaf, dimaafkan kesalahan orang lain, lantas terus berbuat baik. Selepas Ramadan terus nyari ilmu, selepas Ramadan terus beristighfar kepada Allah, selepas Ramadan pertahankan predikat takwa kita. Orang-orang yang beriman target puasanya apa Pak? La'allakum tattaqun. Semua kita mudah-mudahan diterima amal ibadah kita, diampuni dosa kita, dan dijadikan kita orang-orang yang bertakwa. Selamat dunia akhirat kita, insyaallah. Ketika kita mati kita husnul khotimah, masuk ke dalam surganya Allah yang penuh kenikmatan di dalamnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma barik lana fi hajatina ya Allah. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah fid din wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fit taqwa ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Sama-sama kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Demikianlah musyawarah sana ataupun tausiah